Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu kepada seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dalam ibadah kebaktian berbahasa Indonesia secara online. Marilah kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk menikmati hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Biarlah semua makhluk memuji-muji nama Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Dialah Tuhan Allah kita, agung dan semarak pekerjaannya. Keadilannya tetap masuk untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha pengasih, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, karena Engkau memanggil kami datang ke hadapan-Mu, yang letih lesu serta berbeban berat karena dosa. Kami juga mengaku
bahwa kami adalah orang yang haus akan kebenaran-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu, supaya kami memperoleh kelegaan dan ketenangan jiwa. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin ibadah ini, sehingga jiwa kami disegarkan dengan aliran-aliran air kehidupan. Kami juga semakin memahami dan menghayati panggilan keselamatan yang Engkau telah nyatakan di dalam penderitaan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan ucapan syukur kita dari hati kita yang paling dalam, karena Dialah yang kudus. Dan kita bersyukur karena Dia telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita angkat pujian kita, give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Jemaat diundang untuk berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku dan memohon keampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa Sorgawi, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengerti setiap pikiran kami. Bahkan sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berkata dusta kepada sesama kami, berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Lepaskan
Bapa Sorgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dalam terang firman-Mu kami mengaku, jangankan mengasihi musuh, terhadap orang yang hidup damai dengan kami pun, kami sering melakukan yang jahat dan berlaku curang. Tuhan Maha Pengasih, jangan menghukum kami dalam murka-Mu. Dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan amarah-Mu. Ya Bapa, sembuhkanlah kami, sebab kami merana, kasihanilah kami. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Firman-Nya, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Rasa tenang dan damai akan menjadi milik kita ketika seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya Dialah yang membimbing kita. Mari kita responi pengampunan dosa dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 410 ayat 1 dan ayat 3. Indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Kita menyanyikan lagu ini ayat yang kedua.
Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat hari Minggu 31 Januari tahun 2021. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah terkhusus bagi jemaat yang pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan adalah Pendeta Elizabeth F. Purba MTH. Kiranya Tuhan memberkati. Kita bersyukur buat kebaktian berbahasa Indonesia pada minggu yang lalu yang terlaksana dengan baik, yang diikuti secara online 116 viewer. Kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan di gereja ini secara online dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Jan Joner Sinaga. Ajaklah teman, saudara, dan keluarga untuk beribadah bersama. Jam doa diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 secara online. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus dapat menuliskannya atau mengirimkannya ke nomor yang tertera di bawah layar ini untuk kami doakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa Allah kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa karena kami masih dapat melaksanakan ibadah kami dalam suasana pandemi saat ini Tuhan. Dan kami terus akan bersyukur karena hati kami hanya tertuju kepadamu. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan jemaat-Mu yang ada di GKPS Padang Bulan, ataupun jemaat-Mu dimanapun berada ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, baik yang dalam keadaan sakit, baik yang ada dalam keadaan kesusahan, kesulitan ekonomi, atau apapun yang mereka alami ya Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, dalam kondisi pandemi COVID saat ini, yang kami lihat Tuhan, yang kami tahu semakin marak, semakin banyak korban yang terjatuh, bahkan semakin banyak orang yang terjangkit akan penyakit ini. Tuhan, Engkau Allah kami, yang berdaulat atas semua yang saat ini sedang terjadi ya Bapa. Kami hanya melihat kepadamu Tuhan, kami hanya memandang kepadamu, karena Engkaulah ya Bapa yang mengetahui ini semua dan Engkau mengizinkan ini semua. Ampunilah kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh melihat kepada kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa tidak ada yang mustahil bagimu. Jikalau Engkau berkehendak Tuhan, tentulah pandemi ini pasti akan selesai Bapa. Dan kami boleh kembali di dalam kehidupan yang normal. Kami berdoa juga untuk keluarga korban atau Tuhan, yang saat ini Tuhan izinkan harus mengalami penyakit ini ya Tuhan, kami mohon ya Bapa Engkau lawat, biarlah Engkau beri kesembuhan. Apabila ada keluarga yang berduka ya Tuhan oleh karena kehilangan anggota keluarga karena
pandemi ini, Bapa, biarlah Engkau yang menghiburkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada setiap kami ya Bapa, terkhusus kepada mereka yang saat ini sudah harus mencari pekerjaan Tuhan, oleh karena sudah selesai dalam pendidikannya. Tuhanlah yang menunjukkan di mana yang terbaik bagi mereka ya Allah. Karena di saat-saat ini segalanya sangat sulit ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami juga Tuhan yang menantikan teman hidup. Tuhanlah yang menolong dan mempertemukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, ajar kami senantiasa untuk mengandalkan Engkau dan masa ke depan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hari ini Bapa dalam surga, Engkau mengirim inang pendeta kami Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan inang pendeta Elizabeth Purba ya Allah. Engkau pakai secara luar biasa Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dan berikanlah juga kepada kami Tuhan hati yang subur, tanah yang subur Tuhan. Ketika firman itu ditaburkan, kami mengerti dan itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Di atas segalanya Tuhan, kuduskanlah kami agar kami layak menerima berkat firman-Mu dan agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian persembahan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu.
Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diberitakannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 405 ayat 1, 2 tambah 4. Pana, hanya Engkaulah pusaka Bapa, Raja di sorga. Engkaulah bagiku harta abadi, bahagia penuh. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Tak kuhiraukan pujian fana
di dalam keberadaan kami masing-masing dan dari tempat kami masing-masing. Kami mengundang Engkau Allah yang berkuasa. Kiranya Engkau yang berfirman menyapa atas kami semua, melembutkan hati kami dan pikiran kami, serta yang membentuk kami untuk menjadi seperti yang Engkau ingini. Biarlah Tuhan lewat sapaan firman-Mu, kami merasakan keselamatan yang sungguh daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat dan salam berbahagia buat kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37, berbunyi demikian. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang menyapa kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Napoleon Bonaparte, seorang jenderal dan juga kaisar terkenal di Prancis, pernah mengatakan bahwa 4 buah surat kabar lebih berbahaya daripada 1000 senapan. Artinya hal ini tentu ingin menunjukkan bahwa yang namanya berita, yang namanya perkataan, ketika kita sampaikan kepada orang lain, sesungguhnya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena kita tahu juga Bapak Ibu saudara-saudari, lewat perkataan kita bisa membangun. Tetapi lewat perkataan juga kita bisa menghancurkan. Lewat perkataan kita bisa memberi semangat kepada orang lain. Tetapi lewat perkataan juga kita dapat merusak kehidupan orang lain. Namun orang-orang besar akan tetap dikenal dan juga dikenang sekalipun mereka telah tiada nanti, yakni lewat perkataan, lewat kata-kata yang membangun, yang tetap dapat membangkitkan motivasi dan menjadi sumber inspirasi dari generasi ke generasi.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita minggu ini juga adalah tentang perkataan. Tepatnya adalah perkataan Yesus yang penuh kuasa. Jika kita lihat perikop kita hari ini, maka dapat tampak terlihat jelas bahwa kuasa perkataan Yesus ini dapat membuat orang banyak menjadi takjub. Dan bahkan kuasa perkataan Yesus ini juga dapat menyelamatkan orang yang telah dirasuki oleh setan. Karena itu perkataan Yesus adalah sesuatu yang sungguh membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita, bahkan memberi kelepasan dan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perikop ini saya melihat minimal ada 4 hal yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama dikatakan di sini, ketika Yesus mengajar di rumah ibadat Kapernaum, orang-orang yang ada di situ merasa takjub. Jadi kata takjub pada ayat ini adalah ekplesio. Dan ini berbeda dengan kata heran yang dipakai pada ayat 22 sebagai bentuk respon orang Nazaret ketika mereka juga mendengar pengajaran perkataan Tuhan Yesus. Kalau orang Nazaret dikatakan hanya menunjukkan rasa heran, kata yang dipakai di sana adalah taumazo. Karena perkataan Yesus memang pada saat itu mereka rasakan sebagai sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari jelas dikatakan berbeda karena perkataan Yesus terasa indah untuk didengar. Jadi masih sebatas menyentuh indera pendengaran mereka dan juga logika mereka berpikir. Sehingga kalau kita lihat perikop sebelumnya ketika orang Nazaret mendengar perkataan Yesus, pengajaran Yesus, mereka memang heran. Namun ketika mereka terbentur dengan pengenalan mereka bahwa Yesus adalah anak Yusuf, seorang tukang kayu, hal ini tidak membuat mereka bisa mengubah hati mereka. Perkataan Yesus tidak membuat mereka menjadi seorang yang percaya. Bahkan ketika Yesus menegur mereka, justru Yesus ditolak di Nazaret. Namun berbeda sekali dengan orang Kapernaum di sini. Dikatakan di sini mereka mendengar perkataan Yesus, pengajaran Yesus, dan mereka merasa takjub. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, perkataan Yesus bagi mereka memang sungguh berbeda. Tapi perbedaannya bukanlah terletak pada indahnya kata-kata yang disampaikan. Bukanlah terletak pada cerdas dan luasnya wawasan Yesus menyampaikan firman. Bukan pula pada banyaknya istilah-istilah teologi yang mungkin dipakai pada saat itu. Tapi mereka takjub, jelas sekali dikatakan, karena mereka merasakan ada kuasa, ada kekuatan, ada otoritas yang hadir di dalam perkataan Yesus, sehingga dapat menggugah, sehingga dapat menerobos hati mereka, dan mereka merasakan takjub. Bagaimana dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah kita masih bisa merasakan dahsyatnya firman Tuhan yang diberitakan lewat hamba-hamba Tuhan hingga masa kini? Atau saat ini kita juga mungkin sudah jarang mendengarkan dan merasakan kuasa firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan itu, karena mungkin saja kita sudah menjadi
seorang pendengar firman Tuhan yang lebih tergoda untuk memilih ajaran-ajaran yang sedap didengar saja daripada ajaran kebenaran itu sendiri. Atau mungkin kita lebih sering menjadi pendengar yang lebih mengandalkan logika kita saja, sehingga kita sulit menerima kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin saja kita sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang tidak lagi mempersiapkan diri kita dengan sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita sering mengharapkan pengkhotbah di hari Minggu adalah pengkhotbah yang handal, tetapi tidak menutup kemungkinan di malam Minggu, di Sabtunya, di malam hari kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita, tetapi kita memakai malam itu menjadi malam yang panjang untuk bergadang. Kita mengharapkan pemberita firman Tuhan adalah pemberita yang dahsyat, sementara kita tidak mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari para pendengar di Kapernaum, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka adalah para pendengar yang memang mempersiapkan dirinya, yang memang juga mau membuka dirinya terhadap pemberitaan firman, sehingga ketika firman itu disampaikan dengan kebenarannya, mereka dapat merasakan takjub. Mereka dapat merasakan bahwa benar-benar firman itu sungguh menyentuh, sungguh menyapa, sungguh menggugah, dan bahkan menembus hati mereka. Karena itu, mari kita belajar dari para pendengar firman Tuhan di Kapernaum ini. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi firman itu dapat mengubah dan juga menerobos ke dalam hati dan pikiran mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disebutkan di sini alasan mengapa orang-orang Kapernaum merasa takjub, yaitu karena perkataan Yesus memang penuh dengan kuasa. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Yesus tidak pernah menduduki pendidikan formal untuk mempelajari Alkitab. Dia hanya belajar Taurat di bait Allah seperti orang Yahudi lainnya, dan dia menghidupi Taurat itu. Namun pertanyaannya, apa yang membuat perkataannya itu penuh dengan kuasa? Apa yang membuat Yesus sehingga bisa berbeda dari semua pengajar-pengajar yang pernah ada dan juga guru-guru lainnya pada saat itu? Rahasianya Bapak Ibu Saudara-saudari ada pada pasal 4 ayat 1. Kalau kita melihat Yesus mengawali pelayanannya dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia menjadi sosok yang mau terus dituntun oleh Roh Kudus itu. Sehingga setiap pelayanannya, setiap perkataannya sungguh-sungguh menggetarkan, sungguh-sungguh membawa dampak kepada sekelilingnya. Tentu melalui firman ini kita dapat bercermin. Apakah kita sebagai gereja pada saat ini? Apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, penginjil, majelis, ataupun mungkin guru-guru sekolah minggu, ataukah kita sebagai orang tua pada saat ini memiliki kuasa, kekuatan ketika kita berkata-kata, ketika kita menasehati orang lain? Atau saat ini kita justru menjadi orang-orang yang hambar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang-orang yang sudah tidak didengarkan banyak orang lain. Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan, kalau kita ingin berdampak bagi orang lain, kalau benar-benar kita ingin memberi perubahan kepada orang lain, mari pertama buka hati dan pikiran kita, dan biarlah Roh Kudus itu
memenuhi kehidupan kita dan menuntun kita dengan kuasa-Nya. Jangan lagi kita mau terpancing untuk selalu berkata-kata dengan di bawah pengaruh emosi dan juga kedangan kita. Jika itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, baiklah kita diam. Baiklah kita menguasai diri dan kemudian mengundang Roh Allah menguasai kita dan menuntut hidup kita kembali ke jalannya yang benar. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menemukan bahwa ternyata dalam kisah ini ada juga orang yang kerasukan setan di rumah ibadah. Kisah ini membuktikan bahwa sesungguhnya iblis itu berusaha selalu untuk hadir kapan dan dimanapun untuk merongrong kita, untuk menangkap kita yang dapat ditangkapnya, yang dapat dia telan, untuk dapat merasuki kita, sehingga kita tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Sehingga kita bisa saja hadir di rumah ibadah tetapi menjadi orang-orang yang dirasuki oleh kuasa roh jahat, kuasa setan. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang dapat dirasuki oleh setan ini? Kalau kita melihat Matius 12 ayat 43 sampai 45, orang-orang yang dapat dirasuki setan adalah orang-orang yang hatinya kosong, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita baca di dalam Matius 12 itu digambarkan rumah itu bersih memang, tetapi kosong. Karena kosong, maka iblis itu kembali dan kemudian memanggil 7 roh lain yang lebih jahat, sehingga dikatakan lebih buruk keadaan orang tersebut. Jadi ini adalah gambaran orang-orang yang hatinya tahu bahwa dia sebenarnya orang yang sudah diselamatkan. Ini adalah gambaran orang-orang yang sudah tahu bahwa dia sudah dibersihkan, disucikan dari kuasa dosa. Tapi selanjutnya tidak membiarkan dirinya untuk diisi oleh firman Tuhan. Tidak membiarkan dirinya untuk selalu diisi oleh komunikasi yang rutin kepada Tuhan. Ujungnya memang dia menjadi orang Kristen, tetapi orang-orang Kristen yang KTP, orang-orang Kristen yang tidak lagi berkenan untuk melakukan kebenaran yang sudah dia ketahui. Bahkan bisa saja menjadi orang Kristen yang 7 kali lebih jahat daripada yang lain. Siapa orang-orang yang dapat dirasuki setan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Orang-orang yang membuka pintu hatinya kepada kuasa kegelapan, kepada praktek perdukunan, dan juga kepada kuasa-kuasa dosa. Dalam teks kita ini memang tidak ditunjukkan yang menyebabkan orang tersebut kerasukan setan. Namun kerasukan setan, kata aslinya roh setan yang jahat adalah pneuma daimonio akartarto, yang sebenarnya mengacu kepada konotasi hati yang kotor, motivasi yang tidak murni, kehidupan yang cemar. Jadi dapat kita bayangkan dia ini adalah orang yang hadir di rumah ibadah, benar. Yesus juga hadir di sana. Namun dia dikuasai setan karena hatinya kotor, karena motivasinya tidak murni, karena perbuatannya cemar. Dan dia lakukan adalah
Dia berteriak-teriak mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang kerasukan setan ini adalah orang yang dikuasai ketakutan. Ketika melihat kuasa Yesus, orang yang pikirannya cenderung terbawa kepada hal-hal yang negatif, orang yang tahu akan firman Tuhan, bahkan juga memuji Tuhan dengan mengatakan, "Engkaulah yang kudus dari Allah." Namun ternyata tidak berkenan untuk menghidupi apa yang benar seperti yang dia ketahui. Kehadiran orang-orang tersebut adalah selalu membawa pada suasana yang meresahkan kepada orang lain. Dan tampak jelas di sini Yesus tidak pernah terkesan, apalagi terbuai dengan pujian yang berasal dari setan. Melalui firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak untuk kembali waspadalah. Waspadalah terhadap sekeliling kita. Waspadalah terhadap kehidupan kita ini. Waspadalah terhadap hati dan pikiran kita. Karena terbukti lewat kisah ini, kapan dan dimanapun iblis siap untuk merongrong dan menerkam kita sehingga menguasai kita. Karena itu untuk mengantisipasinya, jangan biarkan dirimu kosong. Jangan biarkan hatimu kosong, tetapi isilah hati dan pikiran kita ini untuk selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan tetaplah pelihara keintiman kita dengan Tuhan Yesus lewat membaca firman dan senantiasa berdoa. Karena hanya kuasa Yesuslah Bapak Ibu Saudara-saudari yang mampu mengatasi bahkan mengalahkan kuasa setan. Baik itu kuasa setan yang kuno lewat perdukunan, baik juga kuasa-kuasa setan yang mungkin pada saat ini bersifat modern. Tawaran-tawaran yang menggiurkan namun didapat dengan cara-cara curang dan praktis. Lewat firman Tuhan ini kita juga diajar Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kualitas iman kita tidak hanya sebatas tahu firman Tuhan. Kalau itu saja, setan pun tahu apa yang menjadi isi firman Tuhan. Tetapi kita juga diajak untuk bagaimana menghidupi firman itu, melakoni firman itu, menghayatinya, sehingga kapanpun dan dimanapun kita justru menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sebaliknya, menghadirkan keresahan bagi orang lain. Dalam dunia perfilman, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 skill untuk melihat calon aktor atau aktris yang dianggap baik. Yang pertama adalah kemampuan imitasi, meniru. Yang kedua adalah acting, meniru dan juga menjiwai. Namun setelah selesai drama, dia akan kembali kepada pribadinya semula. Dan yang terakhir adalah cengeng, berubah total. Ini bisa saja terjadi bagi mereka yang bisa menjiwai, melakoni peran itu dengan sangat baik, dan kemudian karena dia sangat menjiwai, melakoninya, itu dapat mengubah karakter dan pribadi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, jika dunia perfilman cukup merekrut orang-orang yang bisa acting, namun dunia keimanan menuntut kita pada tahap cengeng, menghayati firman Tuhan, melakoni firman itu, sehingga itu dapat menjadi kebiasaan kita yang mengubahkan kepribadian kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan.
Yang keempat dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, perkataan Yesus berkuasa untuk mengusir setan dan menyelamatkan orang yang dirasukinya. Jadi lewat firman Tuhan ini kita juga bisa disadarkan bahwa ternyata rumah ibadah bukanlah hanya tempat belajar Taurat. Rumah ibadah bukanlah hanya tempat kita berjumpa dengan orang-orang kudus dan baik-baik. Tetapi rumah ibadah juga adalah tempat di mana kita juga berjumpa dengan berbagai macam orang dengan segala pergumulan yang mungkin sudah mengikat dan membelenggu dirinya. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari betapa tersiksanya orang yang dirasuki setan ini. Dia tidak punya kuasa terhadap dirinya sendiri karena yang menyetir dirinya adalah setan. Yang mengguncang-guncang tubuhnya adalah setan. Dia tidak dapat berbicara karena pada saat itu yang menguasai dan yang berbicara atasnya adalah roh jahat. Dan mungkin saja dia adalah orang yang juga disingkirkan atau juga menjadi pribadi yang direndahkan, tidak memiliki komunitas, karena pastilah mereka menjadi orang yang akan menjauhkan diri dari orang-orang yang kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin peristiwa kerasukan setan di mana eksorsisme, di mana pengusiran setan dilakukan pada saat itu adalah sebuah kenyataan dan juga suasana yang ekstrim. Namun kalau kita pikir-pikir, di dalam gereja kita sendiri, mungkin kita juga sering menemui teman atau bahkan diri kita sendiri yang karena dibelenggu oleh dosa, yang karena tekanan dan goncangan kehidupan ini, pergumulan hidup kita ini, roh kita menjadi lemah. Kita tidak berdaya untuk menguasai diri kita. Kita bisa saja menjadi terluka. Kita bisa menjadi orang yang tidak berkuasa atas diri kita, menjadi orang yang sulit sekali berbicara, bahkan menjadi orang yang terkadang menjadi terasing dari komunitas kita. Jika firman Tuhan menunjukkan pada saat ini hadirnya Yesus di sini adalah untuk mengusir kuasa jahat itu dan menyelamatkan orang yang demikian, maka itu jugalah yang menjadi tantangan dan peranan gereja pada saat ini. Gereja diharapkan tidak hanya menambah imun kita, terlebih dalam masa pandemik ini, lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Tetapi gereja juga diharapkan juga agar selalu hadir dalam rangka menormalkan, dalam rangka menyehatkan kembali komunitas kita di dalam kasih Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari perhatikan setiap sesama kita yang terluka. Mari dengarkan setiap pergumulan dan juga teriakan-teriakan yang mereka lakukan. Mari doakan, mari tolong, bahkan mari selamatkan mereka yang terbelenggu oleh segala pergumulan dan juga segala beban kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah yang berusaha menguasai dan membelenggu kita hingga kini? Mungkin kita pada saat ini sedang merasakan kesedihan dan kesendirian hidup. Atau bisa saja pada saat ini kita sedang dihimpit oleh persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan mungkin keharmonisan rumah tangga. Atau pada saat ini kita sedang merasa dibelenggu, bahkan dililit oleh praktik-praktik dosa.
Kita selalu saja diajak untuk berbohong, untuk menipu, untuk dendam dan iri kepada sesama kita, sehingga kita hidup sama seperti orang yang hidup di dalam lingkaran setan. Kemana-mana pun akhirnya perbuatan yang salah yang dia lakukan, terlilit dalam lingkaran setan. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan hadapi kehidupanmu hanya sendiri. Jangan biarkan pikiranmu berpikir sendiri. Tetapi terbukalah akan campur tangan Tuhan dalam setiap kemelut hidup kita, karena hanya kuasa Tuhan sajalah yang dapat mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa yang menyesatkan kita. Hanya kuasa Tuhan sajalah yang dapat menyelamatkan kita secara penuh. Dan hanya kuasa Tuhan sajalah yang dapat membuat kita menang menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Karena itu mari kita lewati kehidupan kita yang mungkin berat ini bersama Yesus. Karena bersama Yesus kita mampu melakukan perkara besar. Karena bersama Yesus apapun masalah kita, kita akan menemukan jalan keluar. Mari kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan ini dengan mengakhirinya dengan bernyanyi satu lagu pujian, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Kita berdoa. Kami mau aminkan firman-Mu Tuhan, bahwa bersama Engkau apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami, apapun yang membelenggu dan menghimpit kami akan menemukan jalan keluar. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang melembutkan hati dan pikiran kami, yang senantiasa bersuara atas kami, supaya benar-benar firman-Mu berkuasa atas hidup kami dan juga diri kami, sehingga kami tidak perlu lagi takut dan juga tidak perlu lagi berpikiran yang negatif di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami memiliki Yesus yang luar biasa, yang mampu merebut kami, bahkan memenangkan kami dari segala bentuk perhambaan, terlebih perhambaan dosa. Karena itu Bapa Surgawi, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu berkenan untuk mendengarkan firman-Mu, seperti para pendengar firman-Mu di Kapernaum. Kami mau mendengar dan selalu merasakan kuasa yang daripada-Mu. Dan biarlah itu juga menjadi sesuatu yang tinggal atas kami. Dan biarlah Roh-Mu tetap mengajari kami dan berkuasa atas hidup kami, sehingga setiap kegiatan yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan di dalam kerendahan hati, dapat benar-benar berdampak baik bagi sekeliling kami. Karena itu Bapa Surgawi, berkati kami.
kuatkan kami, pulihkan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, kalau Engkau selalu menjadi teman yang setia buat kami, ketika kami tidak meninggalkan Engkau, maka kami akan menemukan selalu jalan keluar di dalam kehidupan pergumulan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa yang daripada roh Tuhan sajalah yang menguasai kami, yang dapat memenangkan kami dan memberikan keselamatan yang nyata di dalam kehidupan kami ketika kami sekalipun bergumul di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, ampunkan kami atas segala keberdosaan kami, supaya kami juga dapat layak di hadirat-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu dimanapun berada, dan juga semua warga jemaat-Mu, terlebih secara khusus GKPS Padang Bulan ini, supaya benar-benar ketika kami mencari Engkau, kami merasakan Engkau menemukan kami merasakan Engkau menyapa kami, dan terlebih kami merasakan keselamatan yang sesungguhnya itu menjadi milik kami, orang-orang yang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang bisa kita nikmati pada hari ini. Dalam perkataan Yesus penuh kuasa yang membuat kita senantiasa berharap dan menjadi bukti untuk apa yang belum kita lihat. Kiranya firman ini senantiasa membuat kita berserah pada rancangannya dan tetap setia sampai akhir hidup kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita ambil saat teduh sejenak untuk mengucapkan syukur untuk ibadah kita yang sudah berlangsung dengan baik ini. Amin. Kita akan menyanyi kidung pujian PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Pada ibadah Minggu 7 Februari 2021, ajaklah teman dan keluarga serta saudara untuk kebaktian berbahasa Indonesia online mulai pukul 18.00 WIB. Shalom.